Sobe, ketemu lagi sama Poika. Ya, hari ini di vlog kali ini Poika pengen ngasih tahu kalian cara masang baby safe ala kita di Swedia. Jadi ini udah saatnya kita masang baby safe buat si bayi, karena salah satu syarat ya harus ada baby safe. Jadi nanti kalau misalnya Poika lahiran gak ada baby chefnya di mobil, bidan gak bakal ngasih si bayi pulang gitu sampai kita ada. Jadinya kita harus prepare dari sekarang. Si abang udah nyiapin alat-alatnya, dan kita mau kasih unjuk kalian aja nih cara makainya. Mungkin nanti di Indonesia kalau kalian juga pengen bayi kalian safe ya kan di mobil, buat perlindungan juga ya kan, karena kebanyakan ini kan Poika lihat tuh bayi-bayi di Indonesia tuh kalau naik mobil masih dipangku, digendong mamanya, padahal itu bahaya banget gitu kan. Pas Poika belajar SIM di sini segala macem, nyata tuh bener-bener harus make baby safe ini tuh kursi bayi itu yang dalam mobil, karena untuk keselamatan si bayi ya kan. Jadi Poika nggak bakalan banyak bacot, langsung aja kita ke tempatnya. Di situ tuh si abang udah nyiapin, tapi sebelumnya jangan lupa di like, di share, di subscribe, terus nyalakan loncengnya di situ. Cepok-cepok. Nah ini si abang udah nyiapin. Nah ini baby safe kita. Ada kan visa May, ada visa dom. So here we have seat for tiny baby, and when it becomes toddler you can take this away, and this is the seat behind for the bigger toddler, and this can be used until around 1 year of age. 12 bulan ya, so from 0 to 12 months. Yes. And when sun is shining, we have also the possibility to have sun protection or snow protection or rain protection when we carry baby. Ya, jadi kita ada buat matahari ya, kalau jadi nggak kepanasan si bayinya. Terus ini baby safe ini untuk umur 0 sampai 12 bulan. Nanti kalau misalkan anaknya udah gede, udah misalnya 5 bulan udah gedein, ini nanti kita copot nih, yang kecilnya ini kita copot, terus cuma pakai yang di belakangnya aja kayak gitu. Jadi ini untuk 0 sampai 12 bulan kayak gitu. And we can also do like this when baby wants more freedom. Loh, asan manbera loh. So ya, jadi bisa diajak jalan-jalan juga kalau kita ke supermarket kemana gitu. Hur mycket vikt? Den väger 4 kilo. Ini beratnya sekitar 4 kilo, 4 kilo. Jadi ya nggak terlalu berat deh ya. Lite mindre än 4 kilo faktiskt. 3,8 va? Ja, 3,8 kilo. 3 kilo 800 gram. Nah ini alat buat naruh di atas kursi ininya, kursi mobilnya. Jadi gimana bang? Show us. Det kallas för Isofix. Kita manggil sini Isofix. Det gör det att man kan sätta i barnstolen snabbare och ta bort den snabbare bara med ett klick. Jadi bisa dipakai, dicantumnya cepet, dilepasnya juga cepet, cuma tinggal klik aja. Så. Och när vi installerar den här så kommer vi också ta en ren handduk med oss också. Handduk. Jadi pakai anduk juga di bawahnya buat nyelamatin kursi mobil. Så. Ini cuma ini aja sih, kisi-kisinya gitu kan. So jadi sekarang kita bakal meraktekin cara masanginnya dulu ya sini. Jadi tinggal dimasukin, terus nanti dia tuh ngejepit di bawah situ tuh.
ngejepit. Nah, terus cara ngelepasnya cuma tinggal pencet ini aja. Coba Bang dipencet. Tuh. Jadi tuh ya ada apa namanya? Ada pencetan apa tuh? Pengaitnya di sini tuh 4 biji, terus di bawah ini juga ada. Tuh. Buat pengikatnya. Henggong Til sekali lagi. So, ya. Nah, terus lepasnya tinggal pencet dah. So, easy kan? Easy going, easy going. Yaudah, yuk sekarang kita pasang di mobil. Kita ke mobil sekarang yuk. Rumah Poika masih berantakan. Vi utan den först, bara öppna dörren och förbereda. Ska du filma hur det ser ut inne? Jadi nanti kita mau naruh baby safe-nya sebelah sini. Filma där. Vill du filma ifrån där kanske? Nej. Jo, det syns bättre. Filma där. Vadå? Filma där. Så. Så först vi lägger den här. Så. Iya, buat ngelindungin kursi mobilnya karena ini kan kulit. Sen vi öppnar här. Och sen vi öppnar här. Så. Oh, oke. Jadi itu ada tombol di situnya tuh Abang One. Tuh. Ada gambar baby safe-nya, terus dibuka. Dibuka, nah gitu. Oke. Så nu kanske du får filma härifrån kanske. Tuh jadinya masuk ke dalam itu tuh, ngunci ke dalam. Och sen från andra hållet. Kan gå in därifrån. Enak. So, dia ngunci lagi dari kiri kanan. Så. Ser det fast? Ja. Och nu. Det här benet. Terus kakinya. Så. Så. Jadi buat penyangga aja ya Dede, bara för att hålla stadigt va? Ja, så att inte så inte soffan är mjuk och skakar. Den är inte stadig. Så. So, terus baby kid. Naman. Kucing masuk ke dalam rumah. Pus. Miau. Miau. Nah, terus kita taruh ininya dah, kursi bayinya deh. Kasihkan göra lite framåt min stolen där. Min stol är väldigt lång bakåt. Vi klipper. Ja då, det går bra. Så. Nu kommer jag igen. Det går bra. Man måste inte vara perfekt. Så ja. Så. Jadi. Och ta bort. So. Kayak gitu Abang None ya. Jadi itu yang mau kita kasih tahu kalian. Så kan du berätta lite varför vi måste byta 3 gånger med barnkid? Först ju 0 till 12 år, 12 månader och sen 1 år till... Ja.
according to European legislation, we are only allowed to use this one until 1 year, and then we have another one from 1 to 4 years, and then we have a third one from 4 years till 12 years, and then after 12 years they can sit on the seat. And the reason is that we have made the tests in Europe on the cars in crashes, and to make sure full protection we need 3 different car seats for children in Europe. And it's law, so if you break the law you will be punished by police, so you have to follow the rules in Europe. Och varför måste vara baklänges? Yeah, it is Varför inte fram? With the back is safer. There are also seats that are in the other direction, but for small children it's more safe to have the back against forward. För att om du bromsar då kan ju skydda nacken för bebisen. This will protect the neck of the baby when I'm braking, and Om det är ju lägger på framför sidan så nacken ju blir skadad. yeah, exactly. Precis. So, jadi gitu ya Bang One ya. Kenapa posisinya itu harus mandep ke belakang? Karena buat memproteksi lehernya si bayi kalau si abang tiba-tiba ngerem, jadi dia langsung ngeremnya ke situ. Tapi kalau si abang ngerem jadinya memproteksi si lehernya si bayi gitu. Kalau misalnya mandep depan, kalau si abang ngerem kan jadi leher si bayi langsung ke depan gitu kan, itu bisa mencederai lehernya si bayi. Jadi gitu, kenapa harus naruhnya posisinya seperti ini, nggak mandep ke depan kayak gitu loh. Vad gör du nu? Nej, jag bara funderar på om du tar din stol ännu lite längre fram. So, itu dia ya informasi yang mau kita bagi ke kalian. Tuh, udah mulai saljunya udah mulai banyak ya Bang ya. There's no hari doh. Eller kommer snow. Ja, we have snow now. Wow. So, kita masuk lagi dalam rumah. Gelap ya, gelap. Jadi itu Bang One yang mau kita kasih info kalian. Semoga info ini bermanfaat ya. Jadi gitu, di Swedia tuh nggak bisa pakai bangku satu dibuat sampai gede ya. Jadi udah ada tesnya segala macem. Untuk keselamatan anak-anak tuh harus 3 kali diganti. Jadi umur 0 sampai 12 bulan makanya yang itu. Terus nanti umur sen man byta 1 till 3 år va? 3-4. 1 sampai 4 tahun ganti lagi modelnya, antar 4 tahun sampai 12 tahun ganti lagi gitu. Karena ya itu aja tujuannya untuk memproteksi si anak gitu kan. Jadi mudah-mudahan di Indonesia makin banyak lagi yang sadar ya keselamatan anak-anak di rumah gitu. Emang sih biayanya nggak murah gitu kan, tapi buat demi anak kita yang tersayang gitu ya mau nggak mau gitu kan. Itulah Bang One. Nah sekarang kita mau prepare. Vi måste packa lite grejer till huset. Kanske du kan ta ner lite väska. Så Ska vi göra en ny film om det då? Okej. Ska vi säga Chipuk? Apa? Chipuk! Ya, yaudah Bang One ya, jangan lupa di like, di share, di subscribe, terus nyalakan loncengnya di situ ya. Cipok-cipok. Dadah. Dadah!